salah satu hal yang perlu kita perbaiki gitu ya di anunya mereka itu, produknya mereka packaging gitu ya. Jadi lah ini di UMKM kita masih banyak, biarpun ya juga sudah ada sih yang sudah bagus gitu loh, tapi masih banyak yang masih seadanya gitu yang kan, masih kurang gitu, kurang menarik, kurang bagus, dan kurang aman dalam proses packagingnya itu Mbak. Packaging itu bukan sekedar luar daya tarik gitu aja, itu enggak, tapi harus dari sisi keamanan gitu ya, untuk menjaga kualitasnya itu juga harus kita pikirkan lah. Itu perlu kita sosialisasikan kepada pelaku UMKM gitu loh, karena mau nggak mau dengan istilahnya tuntutan zaman yang semakin keras persaingannya seperti ini kan, mau nggak mau juga mereka juga harus berubah mengikuti itu gitu. Kalau nggak mau berubah ya pasti tertinggal. Selamat datang kembali di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilu Rara, yang dimana episode kali ini kita akan ngobrol santai kembali bersama dengan anggota DPRD Jawa Timur, yaitu ada Bapak Indra Widya Agustina, anggota Komisi B. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Sudah makan Bapak tadi? Alhamdulillah sudah. Sudah, baik. Ini kalau tadi kita sebelum masuk ke dalam ruangan ini, tadi Bapak sempat cerita-cerita kalau ternyata beliau ini dulunya itu bukan ke dunia politik itu bukan. Ternyata beliau ini dulunya adalah pembisnis, pengusaha. Nah, ini supaya kita, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kita supaya lebih kenal lagi dengan beliau, dengan Mas Indra ini ya, biasanya dipanggil. Mungkin bisa dikasih tahu ke kita, mungkin bagaimana sih ceritanya kok bisa terjun ke politik, padahal dulunya itu katanya ceritanya itu dari merintis yang dari punya kawan PLTU, gitu kita, kan. Nah, itu mungkin bisa sedikit diceritakan ke teman-teman gitu bagaimana perjalanannya. Iya, betul Mbak Rara. Jadi dulu sebelum saya terjun di politik ini ya, saya istilahnya kerja swasta gitu swasta. Tepatnya gitu di Jakarta gitu. Itu udah puluhan tahun, bahkan 20 tahun lebih saya di Jakarta, dan menjelang ada pemilu kemarin saya diminta untuk langsung, maksudnya nyalek di provinsi gitu kan ya. Itu saya juga sempat berpikir gitu ya, berpikir keras gitu ya, mempertimbangkan gitu ya. Tapi intinya waktu itu istilahnya tawaran atau istilahnya ajakan lah ya, itu akhirnya udahlah bismillah saya terima gitu ya. Mungkin ini juga waktunya saya kembali ke daerah, mungkin waktunya saya mengabdi ke daerah gitu ya. Dan saya berpikir kalau masalah kita bicara rezeki itu hak prerogatifnya Tuhan yang Maha Kuasa lah ya. Maksudnya dimanapun kan kita juga pasti udah dijamin lah rezeki itu gitu ya. Tidak harus di Jakarta. Itu maksud saya. Makanya yang saya lakukan Mbak, pertanyaannya tadi dari Mbak Rara gitu ya, apa hal yang selama ini saya lakukan ya sebelum terjun di dunia politik. Itu saya kerja di swasta, mulai dari waktu itu industri packaging Mbak. Jadi kami seperti botol-botol gini ya, yang terbuat dari plastik gitu ya, botol minuman, botol obat gitu ya, botol minyak gitu ya, dan sebagainya. Ada beberapa produk gitu ya. Awalnya di situ, awalnya saya berkecimpung di situ. Nah, terus akhirnya berkembang gitu, karena waktu itu partner saya menyampaikan gitu ya, intinya dunia industri, karena kami kan juga masih industri kecil lah kan gitu ya, kecuali kalau yang sudah besar gitu mungkin tidak terpengaruh lah. Nah, kami ini kan masih menengah ke bawah yang waktu itu sangat terpengaruh lah gitu ya, dengan kondisi perekonomian yang ada
di negeri ini. Makanya mengajak diskusi dengan saya, intinya Ndra gimana kalau kita beralih ke dunia energi gitu ya, waktu itu gitu. Terus sudah Mbak, singkat cerita, energi itu ternyata yang dimaksud PLTU gitu ya, jadi pembangkit listrik tenaga uap. Oke, singkat cerita, jadi saya dengan beliau gitu ya, beliau bos saya sebetulnya gitu kan ya. Ya, awalnya. itu Chinese dari Surabaya. Gitu. Asli betul. Asli Ya, Surabaya, dari berarti Jawa Timur. sama-sama Betul. Jawa Timurnya. Betul ya, itu merasa sudah match lah ya mungkin dengan saya, padahal ada istilahnya apa ya, maksudnya partner yang lama lah ya, yang sudah sama beliau, tapi nggak tahu lah ya itu ini intinya saya yang diajak ke sana kemari untuk mencari peluang itu gitu kan ya. Kami mulai dari survei lokasi, mencari daerah mana yang istilahnya apa kekurangan energi itu, masa krisis energi waktu itu yang kami lakukan. Dan Berarti singkat benar-benar cerita dari merintis. betul dari bawah. Nah, alhamdulillah kita dapat lokasinya di Bali gitu ya. Akhirnya udah mulai kita apa ya, pembebasan lahan gitu ya. Lah salutnya saya di situlah ya. Saya banyak belajar bahwa apa ya, yang namanya dunia bisnis itu juga perlu gambling juga gitu ya. Harus berani berkorban dulu di depan, seperti itu tadi kan ya, kita pembebasan lahan gitu. Padahal belum tentu kalau kita akhirnya dapat izin membangun di situ kan gitu ya. Tapi itulah ya. Tapi alhamdulillah lah, singkatnya Mbak, kami terus apa bisa mewujudkan itulah, membangun PLTU di sana. Nah, ini pertanyaannya nih Pak. Ini kan Mas Indra ini kan sudah pindah ke Surabaya, kemudian sudah terjun ke dunia politik. Terus yang di sana bagaimana? Apakah masih tetap jalan atau? Ya, sudah saya lepas semua Mbak gitu ya. Ada sebagian, ya betul saya udah resign. Udah resign berarti. Ya, dan ada beberapa yang istilahnya ya karena itu anunya nggak seberapa, saya titip ke temen gitu ya. Karena ada beberapa inilah Mbak, kegiatan ya apa istilahnya, kegiatan bisnis kecil-kecilan lah ya. Di samping itu tadi saya dengan teman ada kan gitu ya. Itu sudah saya lepas karena itu tadi ya, pertimbangan saya waktu itu. Sempat sih di awal-awal saya merintis sosialisasi menjelang 2024 itu, saya kan udah turun gitu ya, turun ke bawah ke dapil itu untuk melakukan sosialisasi, mengenalkan diri saya lah gitu ya. Karena saya pendatang baru, saya harus lebih awal gitu. Yang ada di pikiran saya seperti itu. Makanya sempat juga kepikir yang ada di Jakarta gitu ya. Terus saya pertimbangkan gini, kalau saya dua-duanya harus, maksudnya harus ada di dapil, Pacitan, harus di Jakarta, itu kok nanti nggak maksimal. Baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Pacitan kan gitu. Saya harus berani mengambil keputusan gitu ya. Saya harus pilih salah satu gitu. Karena niat saya waktu itu sudah menyanggupi, saya sudah bersedia saya untuk akan nyalek gitu ya di provinsi, makanya saya harus mengambil keputusan memberatkan yang ada di Pacitan atau di dapil gitu ya. Akhirnya bertahap yang di Jakarta mulai saya itulah, saya lepas, saya resign dan sebagainya. Nah, itu singkat ceritanya, berarti mengabdikan diri benar-benar dari nol kan ya, karena memang basicnya beliau ini adalah bisnis gitu, pengusaha gitu, terus terjun ke dunia politik yang dimana benar-benar pertama kalinya di tahun 2024, baru setahun ini gitu kan. Betul. Gimana tantangannya sampai sejauh ini terjun ke dunia politik? Ya, tentu tantangannya berbeda ya. Namanya baru Mbak, jadi ya tetap ya saya harus mengakui banyak kekurangan dan saya masih harus banyak belajar gitu kan ya. Itu bahkan ada istilah singkatan aja saya sempat nggak tahu waktu itu gitu kan ya. Pertama kalinya ini apa ya, misalkan RPJMD itu apa gitu dan sebagainya lah gitu. Ini apa, saya langsung browsing cari gitu kan. Oh ini maksudnya gitu kan ya, arahnya dan sebagainya lah. Itu hal-hal yang baru gitu kan ya. Yang dulu juga saya juga nggak pernah bersentuhan di situ kan gitu kan ya. Nah akhirnya
ya mau nggak mau Mbak ya kita harus bisa segera beradaptasi gitu kan ya. Tentu dengan belajar gitu ya, semuanya itu insya Allah lah, maksudnya ya mudah-mudahan saya bisa mengikuti lah atau itu. Amin. Ya karena namanya kita hidup itu kan pasti tidak lepas dari yang namanya belajar gitu Ada kan. pepatah tua itu. Apa itu? Kejarlah ilmu. Belajar sampai ke Sampai negara ke Cina. Kan negara ya. Cina, Ya. betul. Tapi saya salut gitu kan, walaupun tidak tahu itu tidak malu. Ya, betul. Beliau ini kadang kan ada yang beberapa ya maksudnya nggak ngerti tapi ya sudahlah gitu. Tapi kalau nggak tahu sambil belajar itu ya itu luar biasa sekali. Ya gitu. karena saya anggap ini Mbak ya semuanya itu proses lah ya, nggak mungkin kita karena dulu gini, saya juga punya pengalaman gitu loh ya. Saya dulu mau tampil atau mau apapun itu kalau sudah merasa bisa atau sempurna gitu ya. Ya. Baru berani tampil. Iya, Tapi ternyata kalau salah. Ternyata salah. Ya, misalkan ini kita mau berbisnis apa gitu ya, itu saya harus merasa betul-betul udah firm semuanya gitu ya. Akhirnya apa? Yang namanya sempurna atau betul-betul kita siap itu ternyata nggak ada. Ya namanya manusia, apalagi cuma sekelas saya kan gitu ya, tentu banyak kekurangannya gitu kan. Kalau nunggu siap sempurna, kapan Sampai siapnya? kapan? Betul. Iya, ketinggalan Akhirnya nanti. betul. Akhirnya tidak jadi Mbak kita lakukan kan gitu kan ya. Nah dari situ makanya saya belajar intinya yang penting harus berani dulu gitu kan ya. Betul. Kalau ada salah-salah gitu, wah, itu bagian dari proses gitu ya. Proses kita menuju bisa kan gitu ya. Nah, itulah makanya bagi saya tidak harus menunggu siap gitu kan ya. Udah jalanin aja apa yang sudah menjadi memang tugas kita, fungsi kita dan sebagainya, udah kita mengalir sajalah gitu. Betul. Keren. Dan sekarang beliau ini ada di Komisi B DPRD Jawa Timur gitu kan, yang dimana Komisi B ini membidangi bidang ekonomi, keuangan, kemudian UMKM, pariwisata, dan lain-lain. Di episode sebelumnya ini kan kami membahas terkait pariwisata dengan Mas Indra ini. Tapi di episode kali ini kita akan membahas seputar UMKM ya. UMKM untuk pengembangan wisata yang ada di Jawa Timur, karena yang kita ketahui kalau memang UMKM ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata di Jawa Timur seperti itu. Nah, mungkin Mas Indra sendiri untuk UMKM kemarin kan kita sempat ngobrolin tentang Pacitan ya yang punya branding baru gitu kan. Nah, untuk UMKM-nya sendiri bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan lancar atau bagaimana? Atau mungkin di dapilnya Mas Indra sendiri kan ada 5 dapil, ada 5 kota dan kabupaten gitu. Nah, itu untuk UMKM-nya saat ini bagaimana? Yang jelas gini, Mbak, kita harus mengakui gitu ya bahwa UMKM itu perannya sangat penting sekali. Karena bisa dikatakan sebagai ujung tombak atau tulang punggung gitu ya perekonomian di negeri ini sebetulnya UMKM gitu ya. Itu jadi misalkan ini kalau di sektor bisnis yang besar-besar gitu ya, itu rawan mengalami guncangan lah, misalnya terjadi krisis dan sebagainya gitu, tuh mereka rawan inilah gitu. Tapi dari pengamatan yang ada selama ini, UMKM cenderung bisa bertahan gitu ya dalam menghadapi perubahan atau guncangan-guncangan itu gitu. Makanya sangat penting ini harus kita dorong, kita tumbuhkan lebih bagus lagi gitu ya, harus kita kembangkan lebih baik lagi gitu ya. Terutama kalau saya sih bicara di dapil saya itu memang udah banyak UMKM yang semakin pertumbuhannya luar biasa menggembirakan gitu ya. Dan ternyata itu juga perlulah, maksudnya perlu kita dorong benar gitu loh. Jadi perlu kita perhatikan benar teman-teman yang berkegiatan di UMKM tersebut, Mbak, gitu ya. Nah, itulah kami harus hadir di situ selaku wakil rakyat atau wakil mereka tentunya gitu ya. Saya harus sering turun, betul, mendengarkan apa keluhan mereka gitu kan ya. Nah, itulah yang akan saya perjuangkan di kalau saya porsinya di provinsi ya gitu ya.
Baik. Tapi sebenarnya UMKM itu nggak hanya kulineran aja ya Mas Indra ya. Sebenarnya UMKM itu bukan. banyak Iya. gitu kan. Ada kayak homestay itu termasuk UMKM nggak sih? Bukan ya? Bukan. Jadi Kerajinan. ya, jadi UMKM kan ini Mbak ya, misalkan dia bikin souvenirnya sebagai penunjang kegiatan pariwisata di wilayah setempat, atau mereka bikin produk apa, misalkan gini ya, ada beberapa di Pacitan itu itu namanya jahe itu ya, minuman jahe itu ya, serbuk itu, bubuk itu, Jahe itu kan jahe merah, jahe gitu-gitu, itu salah satunya Mbak. Selain kerajinan-kerajinan tangan ya, souvenir dan sebagainya, itu saya pernah melihat dan juga menyampaikan lah tentunya waktu itu bahwa yang salah satu hal yang perlu kita perbaiki gitu ya di anunya mereka itu, produknya mereka packaging gitu ya. Jadi iya, misalkan gini, kalau kita bicara dari produk dari perusahaan-perusahaan besar gitu, packaging kan sudah menarik gitu ya. Lah ini di UMKM kita masih banyak, biarpun ya juga sudah ada sih yang sudah bagus gitu loh, tapi masih banyak yang masih seadanya gitu Yang kan ya, masih kurang gitu ya, kurang kurang ya, menarik. kurang menarik, kurang bagus dan kurang aman dalam Proses packagingnya itu Mbak. Jadi nah, hal-hal semacam itulah yang perlu kita sosialisasikan gitu ya kepada pelaku-pelaku UMKM gitu untuk memperbaiki itu. Iya, sesuai dengan pengalamannya Bapak yang di dunia packaging kan. Iya, Pak, betul. Nah, adakah saran Pak untuk UMKM ini? Baiknya seperti apa? Pengalamannya Bapak Iya. kan di dunia packaging ini terutama. Iya, tentu Mas, karena gini deh, saya sendiri ini, jangankan beli produk makanan atau minuman, saya mau beli buku saja, saya lihat packagingnya. Betul. Menarik enggak kan gitu ya, kertasnya bagaimana gitu ya, kertasnya burem atau putih gitu ya, itu udah Atau jadi tembus pertimbangan pandang gitu. iya iya Mbak, benar gitu kan ya. Itu artinya apa, begitu pentingnya packaging atau pengemasan ini gitu ya. Nah, apalagi kalau kita bicara kepada produk mamin gitu ya, food and beverage lah ya, itu selain harus tampak menarik gitu ya, itu kan juga dari sisi keamanannya gitu ya, supaya awetnya gitu, itu harus menjadi pertimbangan tersendiri gitu kan ya. Misalkan saya pernah mau beli, karena saya biarpun Mas, bukan smoker gitu ya, saya juga suka ngopi gitu ya. Lah kopi saya itu pakai gula aren gitu ya. Saya mau beli gula aren gitu, itu saya kadang-kadang milih juga gitu ya, kemasannya yang kelihatan segar, ada pohon arennya, ada gitu, itu iya Pengaruh itu ya, ya? betul Mbak gitu ya, itu pengaruh juga ternyata gitu kan ya, mempengaruhi psikologis kita lah ya gitu ya. Wah, ini kok kelihatan seger ya, kelihatan menarik kemasannya, udah akhirnya saya pilih itu kan gitu ya. Nah, itu pertama, kemasan harus menarik. Yang kedua, masalah yang nggak kalah pentingnya, ini nih, ini plastiknya kok tipis gitu kan ya. Wah, ini nanti kalau saya simpan, saya bawa, Sobek. misalkan ya, saya kan sering traveling lah ya, bukannya traveling ya, maksudnya kunjungan ke daerah gitu-gitu kan, saya juga harus bawa kopi sendiri, yang sering kan gitu Mbak. Itu, nah itu saya pertimbangkan juga, oh ini anunya tipis ya, ada yang lebih tebal, pakai flip gitu ya, itu pouch itu ya biasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang Kayak maksudnya stiker-stikernya itu apa ya namanya ya, kayak Promosi. namanya kan biasanya kalau UMKM itu kan depannya pouch itu ada kotak stiker, terus nama label atau ini label bukan, ya, gitu, kayak itu, label itu juga mempengaruhi atau tidak? Iya, pengaruh sebetulnya Mbak, tapi lebih ke itu tadi kan yang nggak kalah penting, misalnya keawetan gitu kan ya. Karena begini, makanan gitu ya, sama deh, apapun itulah ya, itu suatu produk makanan, kalau misalkan kita taruh, kita kemas dengan seadanya, plastiknya kecil, dengan yang kalau sekarang kan udah canggih-canggih vakum gitu ya, dibuat vakum gitu, itu kan itu akan lebih awet gitu ya. Selain tidak merusak rasa, citranya juga akan semakin terjaga. Misalkan kopi deh ya, Mas, misalkan kopi kita buka kemasannya yang itu kan nggak boleh Mbak, maksudnya itu harus tetap tertutup rapat gitu untuk menjaga kualitas rasanya atau aromanya. Nah, itulah. Pantes itu ya, juga kopi-kopi itu pakai Betul. apa namanya,
apa namanya yang Packagingnya. bukan, kalau di rumah-rumah kan harus Toples. pakai toples. Itu Iya. ternyata kalau misalnya dibuka terus mempengaruhi Oh cita iya rasanya. Mbak, iya itu. Tesnya Jadi beda. Tesnya beda. betul ya itulah maksudnya packaging itu bukan sekedar luar daya tarik gitu itu enggak, tapi harus dari sisi keamanan gitu ya, untuk menjaga kualitasnya itu juga harus kita pikirkan lah. Itu perlu kita sosialisasikan kepada pelaku UMKM gitu loh, karena mau nggak mau dengan istilahnya tuntutan zaman yang semakin keras persaingannya seperti ini kan, mau nggak mau juga mereka juga harus berubah mengikuti itu gitu. Kalau nggak mau berubah ya pasti tertinggal. Orang pasti milih produk yang dari istilahnya pabrikan besar atau gitu-gitu kan gitu. Nah itu Mbak. Padahal rasanya kadang nggak kalah Betul, saing gitu betul, kan. Malah betul, justru yang tidak. di desa-desa Iya. ini kok rasanya enak-enak ya. Iya. Cuman- Dan cenderung mereka kan tidak pakai bahan pengawet Iya. gitu-gitu kan ya. Jadi maksudnya masih natural lah ya, asli. masih Nah itu kalau tidak kita kemas dengan baik itu kan cepat rusak Mbak. Mau namanya nggak pakai pengawet Iya, gitu. betul. Nah itu loh. Jadi pentingnya di situ sih. Itu Baik. saran yang bagus. Saran itu. yang bagus. Memang branding itu nomor satu kalau Iya. masalah Iya. jualan gitu Iya. kan. Nah, Iya. Tapi memang sarannya beliau bagus, tapi dukungan dari pemerintah sendiri bagaimana? Pak? nah itu. Tentu, makanya itu Mas, kami harus hadir di tengah-tengah mereka, dalam arti kalau istilahnya yang sesuai tusi kami lah ya, itu di Komisi B gitu kan ya, kami juga melakukan penganggaran gitu ya, pendanaan untuk misalkan ini selain pelatihan gitu ya, kita mengadakan pelatihan, kita juga memberikan bantuan berupa alat misalkan gitu ya, alat tadi untuk packagingnya gitu ya, alat untuk misalkan pemrosesannya kan gitu ya, misalkan istilahnya mau menghaluskan itu blendernya atau apa kan gitu ya, itulah ya sesuai kebutuhan mereka lah, produk apa yang mau mereka ini, intinya kami akan memberi bantuan selain pelatihan juga alatnya gitu loh, karena rata-rata mereka kan juga kesulitan di situlah ya, karena modal yang ini akhirnya tidak bisa membeli alat yang modern atau yang lebih bagus gitu. Kita kasih bantuan itu. Baik. Kalau ngomongin soal pelaku UMKM ini kan pastinya banyak banget gitu ya, Mas Indra. Apalagi sekarang itu kan dunianya dunia digitalisasi, yang dimana UMKM pariwisata ini masih banyak yang kesulitan untuk memasarkan produknya secara online. Nah ini bagaimana DPRD Jawa Timur melalui Komisi B ini untuk mendorong digitalisasi sektor UMKM pariwisata? Ya itu Mbak, itu tadi ya, kita harus hadir itu kita memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada mereka dengan adanya perkembangan dunia digital yang luar biasa ini. Kan sekarang kan banyak e-market gitu ya, marketplace gitu ya, online gitulah ya, apapun itu ya, kita tidak boleh ketinggalan gitu ya. Kita harus mengikuti perkembangan itu, karena ternyata dampaknya luar biasa. Yang dulu orang kan memasarkan suatu produk kan sulit ini gitu ya, kesulitan karena harus misalkan datang ke kota, yang dari desanya harus datang ke kota. Sekarang enggak gitu kan ya, mereka di rumah saja mereka bisa memasarkan, bisa mengenalkan produknya kan gitu ya, cuma melalui handphone gitu ya, itulah ya. Nah itu betapa itu sebetulnya suatu lonjakan yang luar biasa yang mempermudah kita sebetulnya. Nah itu harus kita maksimalkan gitu ya, itu harus kita manfaatkan gitu maksud saya. Jadi harus nah kan cuma gini permasalahannya Mbak Rara, mereka itu kadang-kadang kan kurang paham gitu ya, makanya itu fungsinya kami gitu kan ya, fungsinya kami yang istilahnya menjadi wakil mereka, dan kebetulan kami hidupnya katakanlah ya tanda kutip di perkotaan gitu ya, yang tentunya informasi itu kan lebih cepat kami gitu kan ya dibanding mereka lah. Itu yang harus kita sampaikan ke mereka, informasikan ke mereka gitu kan ya, juga tentunya dengan bantuan-bantuan tadi itu, ada pelatihan-pelatihannya gitu loh, jadi supaya mereka tidak tertinggal. Kalau ngomongin kontribusi kunjungan wisata terhadap UMKM yang ada di Jawa Timur, atau mungkin di dapilnya Mas Indra sendiri bagaimana? Apakah di tahun 2025 ini makin melonjak, makin tinggi atau bagaimana? Iya ya, cuma saya datanya lupa Mbak ya, angkanya. Saya pernah baca itu.
Tapi intinya tadi itu perkembangannya sangat menggembirakan ini pertumbuhan UMKM, dan tentu itu juga memberikan dampak atau apa ya istilahnya untuk menggerakkan sektor bisnis gitu ya, terutama yang di desa-desa itu semakin menggeliat lah gitu ya. Jadi dampaknya luar biasa positif gitu ya untuk meningkatkan perekonomian yang ada di pelosok-pelosok desa tersebut. Gitu. Ini kalau saya penasaran, kalau di sana itu banyak nggak sih generasi muda itu yang mau berjualan atau mungkin yang mau melakukan usaha-usaha kecil, mulai sekarang merintis? banyak, Mbak. Banyak ya Justru sekarang banyak pemuda yang terlibat di UMKM itu, gitu ya. Karena itu tadi, Mbak, ini kalau orang tua, misalkan ayah saya juga udah nggak mudeng gitu ya, udah nggak paham gitu kan bagaimana belanja di ya misalkan pake ini ya sebut gitu ya pakai online gitu ya, nggak paham gitu loh. Malah ini kan ini dunianya muda-muda gitu kan ya, para generasi muda itu sekarang yang mengendalikan itu kan. Iya, betul. Itu jadi makanya banyak ya sekarang ya kalau di banyak, Pacitan, Pak, Trenggalek gitu. banyak. Loh, saya ini Mbak ya mau beli madu mongso gitu aja. Bener ini, saya lewat online gitu. Gitu. Jadi bener ini, saya kebetulan suka madu mongso ya, tapi cari rasa madu mongso yang apa ya Autentik seperti lah ya. buatan ibu saya dulu gitu ya. Iya, Itu iya. sulit Mbak saya Sulit. temukan. Serius ini, serius. Jadi akhirnya gitu kan ya, akhirnya itu saya cari-cari gitu kan ya, diulang tuh kok dari Pacitan gitu kan ya. Saya coba beli, ternyata cocok gitu. Udah, saya sering itu aja. Jadi tinggal klik aja dari rumah, nanti 2-3 hari udah nyampe itu barang kan gitu. Repeat order Nah, itulah terus betul. gitu ya. Itulah ya betapa pentingnya gitu. Coba kalau misalkan dia tidak masuk ke marketplace tadi ya, itu saya kan pasti nggak ada yang tahu juga. nggak ada yang Betul, kenal. betul. Iya sih sekarang Gitu. musimnya apa ya, rebahan di rumah pengen apa, Iya. walaupun itu ada Iya. di luar kota ya Iya. nyampe ke Iya. kita Tapi gitu. jangan Iya. salah ya, tinggal packagingnya itu tadi Iya. seperti yang disarankan beliau. Betul. Betul. Iya, packaging sangat penting ya itu. Supaya Jadi, awet, apalagi iya. di luar itu pesan di luar kota Mas Sampai- Indra. Loh iya Mbak, saya kan posisi sekarang kan di Surabaya, Surabaya. ini, itu pesannya kan di Pacitan saya gitu ya. Surabaya nggak ada yang jualan ya memang. Oh ya mohon maaf ya, mungkin rasanya Rasanya beda ya. betul. rasanya beda seperti yang saya mau loh ya. Betul, tapi memang Bukannya- sih. Memang ya, memang. bukan bicara nggak enak enggak gitu ya, tapi mungkin kurang cocok lah di ini saya gitu. Ya memang itu saya rasakan sendiri sih, karena menurut saya memang kalau di desa-desa itu kok enak-enak gitu, udah enak, murah-murah. Kalau di kota kan apa ya, rasanya udah agak mungkin kurang gurih, Iya. kurang. Dan produk-produk tradisional mungkin juga sudah apa Mbak ya, maksudnya nggak gampang kita temukan di iya. perkotaan gitu loh ya. Jadi itu. Oke, kalau ngomongin UMKM, mungkin adakah Mas Indra di wilayah Jawa Timur ini yang UMKM-nya itu paling tinggi, mungkin dari segi pendapatannya atau mungkin dari segi ternyata di kota A ini UMKM-nya mencapai ratusan ribu atau mungkin di kota lain lebih banyak lagi. Kalau di Jawa Timur sendiri bagaimana? Terus terang saya kurang tahu Mbak ya datanya itu. Saya juga belum sempat ini gitu kan ya mencari, maksudnya karena dari angka ya pertumbuhan itu enggak, tapi secara global maksudnya apa yang saya lihat lah ini, apa yang saya lihat itu memang apa ya, di daerah itu banyak yang bisa dicontoh lah ya untuk dilakukan di tempat lain atau di perkotaan gitu ya. Jadi banyak yang sudah berhasil gitu kan ya. Ya misalkan ya nggak jauh lah ya, di daerah saya sendiri itu udah akhirnya ekspor Pak. Nah gitu ya, itu tadi produk gula aren gitu loh ya. Itu salah satunya gitu kan, salah satunya. Jadi maksud saya apa ya, itu kan kita tidak bisa melihat bahwa kota ini merasa selalu lebih baik gitu ya. Kita ada juga hal-hal yang patut kita contoh dari daerah terpencil atau terpelosok, itu tuh ternyata ada juga yang banyak yang sukses gitu ya. Banyak yang ini, jadi yang tidak ada salahnya kalau misalkan kita copy paste lah gitu ya di wilayah perkotaan gitu ya. Itu sih. Jadi setahu saya itu Mbak, saya tidak apel kalau secara angka gitu ya, saya belum. Kalau di Pacitan itu kan banyaknya
wisata gitu kan. Tapi Ya. untuk kulinernya sendiri apakah pernah ada kayak diadakannya semacam festival kuliner atau mungkin apa ya kalau di desa-desa itu kayak pasar malam tapi itu Iya, full iya. kulineran gitu Mas Indra. Iya, karena pasti Mbak sering sering ya? dilakukan. Karena gimana ya? Bagi saya itu kan satu kesatuan lah ya. Pelaku UMKM, dunia pariwisata itu ya sama dunia pariwisata itu satu kesatuan yang tidak bisa lepas sebetulnya. Dalam arti begini, di Pacitan kan ada event tahunan, misalkan kayak event apa istilahnya, event rontek atau event rawat jagat gitu, budaya. Iya rawat jagat ya, rawat jagat gitu ya. Itu kalau misalkan Mbak ya ada event-event itu gitu ya, pasti pelaku UMKM kan juga datang ke lokasi tersebut gitu kan ya. Dia bawa produknya masing-masing lah ya, ada jual makanan minuman, produk-produk lain gitu ya. Itu juga hadir di situ gitu ya. Jadi pasti dengan adanya halal kegiatan atau event-event seperti itu ini akan membawa dampak positif juga buat pelaku UMKM. Otomatis kan dagangannya laku gitu kan ya. Kalau lakunya banyak juga dia untungnya banyak dan seterusnya lah gitu. Jadi maksud saya betapa pentingnya itu satu kesatuan gitu ya antara kegiatan pariwisata, event-event seperti itu untuk mengangkat UMKM yang ada di sekitar wilayah yang itu. ada di wilayah Iya, itu. betul gitu. Jadi, kalau ngomongin soal menjamin kualitas dari UMKM tersebut, mungkin kan pasti wisatawan itu kan banyak sekali yang datang. Terus kita jualan, banyak pelaku UMKM ini yang jualan. Nah, ini bagaimana sih caranya menjamin kualitas layanan UMKM ini agar sesuai sama ekspektasi dari wisatawan tersebut? Ya dengan sosialisasi atau ini Mbak ya pelatihan-pelatihan itulah. Makanya jauh hari kita juga sudah melakukan himbauan atau pembekalan kepada mereka mulai tadi lah ya untuk menjaga kualitas dan sebagainya itu tadi kan dengan packagingnya harus benar gitu kan ya dan hal-hal yang jangan mengecewakan pembeli lah, customer gitu ya. Itu misalkan ya harga harus wajarnya gitu. Itu udah kita kasih tahu di awal gitu ya. Itu terus kemasan yang menarik dan sebagainya lah ya. Itu salah satu untuk menjaga produk-produk UKM supaya menarik dan diminati gitu ya, gitu. Dan pastinya balik lagi ya kan para customer ini ya kembali lagi ke kita gitu. Iya, betul. Kan gitu. ada harga, ada kualitas gitu. Tapi ngomong-ngomong, apakah ada ketersediaan kayak kredit? Contoh nih, karena kan memang pelaku bantuan untuk pelaku UMKM ya kayak KUR gitu ya. Tentu ada Mas ya. Ada Mas, ada. Jadi itulah karena salah satu permasalahan atau katakanlah permasalahan di UMKM ini kendala itu adalah permodalan gitu ya karena mereka di lapisan ini jadi dari permodalan itu sangat penting bagi mereka gitu kan ya, makanya disitulah kami juga hadir dengan wujud itu tadi Mas, pemerintah hadir memberikan KUR gitu ya, pinjaman lunak dan sebagainya atau bisa melibatkan koperasi gitu ya, kerjasama dengan koperasi merah putih itu ya, itu kan baru ini Mbak ya tidak menutup kemungkinan itu. Betul, tapi yang maksudnya yang selama ini ada gitu kan, yang koperasi-koperasi desa gitu itu kan bisa mereka itu gitu kan. Apalagi nanti ada koperasi merah putih gitu ya, yang tentunya juga itu kan didesain dengan istilahnya mungkin kehadirannya lebih inilah ya, lebih bermanfaat atau lebih kuat lah ya dibandingkan yang sudah ada mungkin ya gitu ya. Karena itu juga salah satu bisa jalan keluar dimanfaatkan UMKM nanti gitu kan ya. Bunganya juga lebih kecil mungkin, gitu kan. Salah satu solusi buat pelaku UMKM yang ada di pelosok-pelosok itu, kalau nggak ada modal jangan alasan nggak ada duit, pinjem 100 dong. Tapi ngomong-ngomong, UMKM yang paling berkembang pesat di Pacitan itu ada loh. Apa itu? UMKM kerajinan. Batu mulia itu ya, kerajinan batu mulia sampai ekspor itu. Oh, batu mulia itu yang ini yang tadi itu yang aki itu bukan? Iya batu aki itu Mbak, tapi gini Mas, sebetulnya sekarang udah
dulu itu malah batu akik ya. Pacitan itu maksudnya orang mengenal Pacitan itu karena batu akiknya gitu kan ya. Malah Batu awalnya mulianya. itu. Iya. Tapi sekarang malah justru UMKM di bidang lain gitu ya. Itu nggak kalah ininya juga gitu ya. Memang dulu sempat ini Mbak. Sempat booming ya. Batu akik betul gitu. Apalagi masa waktu itu masih pemerintahannya Pak SBY gitu kan ya. Itu kan sempat ini malah Bu Ani almarhumah itu mendirikan yayasan apa itu ya, saya lupa namanya, intinya itu yang untuk mewadahi ini tadi pengrajin ya batu mulia, batu akik gitu-gitulah sejenisnya itulah. Itu apa ya, permata apa gitu loh. Iya. Itu lupa saya ya. Sempat rame itu. Tapi sampai Itu, sekarang Mbak. masih Makanya jalan. dulu, Masih jalan, masih masih jalan. jalan. Kalau jalannya masih. Makanya dulu sempat benar-benar booming ini ya, viral, bahkan harganya itu bisa ratusan juta. Batu loh Itu ya. batu akik itu. Batu akik. Itu Mbak. Jadi Ya udah itu. Meskipun ratusan juta ada harga, ada Itu- kualitas. iya. Kalau Itu. bagus, Karena harganya gimana ya, mahal. memang itu kan termasuk hal ini Mbak ya, apa maksudnya seni atau apa ya gitu ya, kerajinan ya yang menimbulkan bagi orang tertentu gitu ya. Kalau mungkin saya nggak mau Mbak kan. Ya, kan kadang ada orang Ya, karena nggak punya duitnya juga ya, itu tapi bagi orang tertentu gitu ya, itu kalau dia cocok gitu, wah aku cocok ini berapapun kan dibeli itu loh ya. Walaupun itu ratusan ya juta. itu kan termasuk apa ya, maksudnya Hobi kali karya ya? seni ya kali ya. Ada seninya juga lah ya Iya. batu akik. Karena gini loh, kadang di dalam itu batu akik itu kan ada tulisannya. Iya, Gitu ada ya, yang bisa tulisan, nyala gitu. ada gambar apa Iya, yang iya, menurut iya, mereka iya. kan wah ini kok unik gitu ya. Nah, itu kan bisa nggak ternilai gitu loh Iya, iya, maksudnya. betul sih. Nggak ada patokan harga. Ini batunya gini aja kok mahal loh, nggak bisa. Jangan seperti itu. Iya, Itu Itu Mbak. itu istrinya beliau, Pak Presiden. Suka Iya. ya. Suka banget Iya. Ibu almarhum Ani Yudhoyono itu. Iya. Iya. Iya betul. Itu kalau Betul, zaman Mbak. dulu itu Betul. kan apa ya, yang bisa nyala, kalau misalnya dimasukin ke air itu bisa terang. Oh banyak. itu ini Mbak, iya itu anu ya, tapi itu kan merah delima lah ya. Katanya Iya, katanya itu ya. kalau merah delima itu wah itu ada sisi Mistisnya. mistisnya lah ya. Oh, Saya ada nggak tahu. isinya berarti. Saya juga nggak tahu. Iya. Oh iya. Katanya iya, dimasukin iya. air itu merah semua gitu ya. Itu Iya, itulah ya itu. katanya. Tapi Sempat viral kan batu-batu Iya. akik dulu itu. Iya. Tapi ada yang umum dan juga mahal sih sampai sekarang, misalkan cat eyes ya, itu mata kucing gitu ya. Itu memang ada apa nyala di bagian dalamnya kayak mata Kayak lah mungkin matanya ya. Iya gitu. gitulah. Nah, itu mahal juga, blue sapphire gitu-gitu itu. Iya, Blue Sapphire inilah itu ya, yang apa. terkenal Iya, itu ya. iya. Keren. Makanya sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Pak SBY. Iya. Yang memperkenalkan semuanya lah di Pacitan itu, Iya. terutama UMKM. Iya. Banyak Iya, potensi iya, kalau iya, nggak iya. dimaksimalkan ya sayang Iya. gitu kan. Iya. Jadi memang harus Betul. dimaksimalkan supaya mendunia, bahkan sampai ke Betul. luar negeri gitu kan. Udah banyak Ya. para Ya, turis-turis yang semua itu kan datang. tujuannya gini Mbak Rara, apa maksudnya membuat viral, membuat booming gitu. Itu kan sebetulnya tujuannya satu ya. Kita bukan ketertenarannya atau keterkenalannya, enggak. Kita kan ingin mengangkat para pelaku UMKM itu juga supaya lebih laku, ya otomatis kan insya Allah lebih sejahtera Iya, kehidupan betul. mereka. Itu sih Pemasukannya tujuannya ada. di situ intinya, ya gitu. Makanya disitulah dulu peran Pak SBY ini luar biasa dengan Ibu Ani tadi itu ya. Itu betul-betul beliau ingin mengangkat para pengrajin batu akik, batu mulia atau apapun itu gitu tadi ya, para pengrajin pelaku-pelaku UMKM gitu. Mengangkat kabupatennya, kotanya, Ya. juga mengangkat kesejahteraan Iya, masyarakatnya. tujuannya itu. yang Iya. malah justru penting, sangat penting sekali gitu betul. kan. Bener banget omonganmu hari ini. Emang biasanya salah terus. Entahlah. Baik kalau begitu, kalau kita ngomongin soal UMKM dan wisata itu pastinya nggak akan ada habisnya ya, karena di Jawa Timur ini sangat-sangat kaya sekali gitu kan, dari potensi alamnya, juga dari pelaku usahanya. Ini juga Jawa Timur paling tinggi kayaknya ya. Tapi sependapat dengan sarannya beliau tadi tentang
packaging, promosi dan sebagainya itu. Betul. Ya. Jadi mulai sekarang buat pelaku UMKM termasuk saya sendiri, mohon diperhatikan untuk brandingnya ya, untuk packagingnya supaya menarik para customer. Meskipun rasanya nggak seberapa, yang penting packagingnya. Betul ya Mas ya? Yang Atau kebalikannya? Ya enggak dong, Mbak. Oh, enggak ya? Semuanya satu kesatuan ya. Oh, harus Itu ya. sama berarti. Ya rasanya juga begitu dibuka dimakan nggak enak ya orang juga nggak Tapi akan kan beli lagi, Mbak. Ya. kadang banyak yang kayak gitu nggak sih? Bagus Gitu ya, packagingnya ketika ya itulah melihat dari depannya aja. Iya, iya. Ya jangan lupa. Tapi memang ini kemasannya. ya, apa UMKM kita itu kalau nggak salah kan 3 terbesar ya, setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu loh. Jadi memang ya apa ya layak lah ya kita kembangkan terus gitu, karena pertumbuhannya itu tadi Iya. gitu ya. Kita termasuk 3 terbesar lah gitu. Iya, Gitu. udah luar biasa itu apa namanya sudah Indonesia berarti itu Iya, ya. iya, Luar iya. biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini sudah belajar dari Mas Indra sendiri terkait dengan cara mempromosikan branding dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa di kolom komentar gitu kan. Mas Indra gimana sih caranya untuk branding di sosmed, fotonya biar bagus gimana? Nah, nih di kolom komentar ya. Nanti bisa komen di sini karena waktu kita sudah habis ngobrol santai bersama dengan Mas Indra Widya Agustina selaku anggota Komisi B DPRD Jawa Timur hari ini. Terima kasih banyak untuk ilmunya Sama-sama Mas Mbak Indra. Rara, terima kasih. Terima kasih, jangan bosan-bosan untuk datang ke insya podcast Allah. Kios Koran. Ditunggu lagi di episode selanjutnya. Kalau Insya begitu, Allah, ya. terima kasih Mas Indra sekali lagi. Hati-hati Ya. nanti pulangnya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.